Oke guys, kita bikin video bed lagi ya, eksperimen Fok 500. Di sebelah kanan saya ini Mitsubishi, ini Bando, ini yang masih cadangan belum dipakai ya. Ini yang udah dipakai. Ini adalah belt saya nomor 3. Ya, setelah dredet dikit saya ganti ke Bando juga, dan kemudian bandonya putus. Jadi ini nomor 3, yang nomor 4-nya putus ya. Dan di sebelah kiri saya ini ada Mitsubishi belt nomor 5, belt nomor 6. Kita akan coba analisa ya. Belt nomor 5 ini saya pakai ke Ciletuh PP 150 kg. Dari Ciletuh seminggu 2 minggu kemudian saya naik ke Dieng. Nah, waktu mau jalur balik Dieng Krakalan, ditanyakan waktu mau arah baliknya, ini dredet nih. Nah, terus saya ganti ke sini. Nah, tapi kemudian ketika pas ganti ke sini, itu udah nggak ada tanjakan terjal Krakalan lagi, udah tinggal turunan, cuma curam-curam semua, ngelewatin rute Bawang sampai 20 km menjelang Pekalongan itu dredet ya. Nah, nanti kita mau lihat seperti apa penampakan visualnya supaya kita bisa sama-sama analisa kira-kira merek ini tuh bahannya cocok apa enggak gitu ya. Nah, ada satu yang putus, ini kita akan bahas dulu yang putusnya ya. Ini adalah bando saya yang saya pakai, dan berarti belt nomor ini nomor 4 nih. Ini yang putus nomor 4 ya. Nah, kita lihat yang putus dulu guys. Kita coba buka seperti ini ya. Kita coba lihat. Ini posisinya. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, kalau kita lihat di sini, belt ini putus, juga sudah kemakan ya. Tanda-tanda awalnya adalah dia dredet juga, dan awalnya dikira awalnya tuh karena longgar. Jadi dikencengin lah, dan setelah dikencengin ternyata malah nggak selamat ya. Jadi gejala awal terlalu kenceng itu bunyinya terlalu kuat. Jadi seperti senar yang tegang, dia bunyinya jadi lebih kenceng gitu loh. Awalnya saya udah curiga, cuman saya pikir ya udahlah, toh sebelumnya juga longgar-longgar dan lompat-lompat terus gitu kan. Dan akhirnya 500 km, dan akhirnya ya setelah 500 km pakai dia putus kayak gini. Nah, ini ya. Ini putusnya kayak gini nih. Oke, kita coba bikin sambung. Nah, ini putusannya masih ada nih. Tuh, kelihatan nggak? Coba kita ini ya. Oke, nah nih. Kita coba olah TKP guys. Kita rekonstruksi kejadiannya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Jadi dia putus kayak gini nih. Kita coba taruh ya, anggapnya kayak gini ya. Nih atau oke lah. Kita jajarkan begini aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi model putus itu begitu. Jadi kayak ketika ketarik kekencengan dan dia nggak kuat nahan, lalu copot sampai serabut-serabutnya. Nah, ini posisi putus kayak gini kalau kekencengan ya. Kita coba lihat penampakan dalamnya. Ya, ini kalau kita coba pegang, serabut-serabutnya ini nggak terasa seperti kawat sih, cukup masih serabut yang cenderung halus aja ya. Oke. Nih. Jadi memang secara giginya bagian dalamnya udah kemakan tuh. Kemakan ya. Tuh. Oke. Nah, ini yang bando nomor 4. Jadi murni kekencengan, dan semua belt saya itu sebenarnya hanya satu ini aja yang putus kekencengan. Nah, sedangkan yang lainnya ini giginya rontok. Yang ini kemarin kita udah bikin videonya. Belt nomor 3 bando, pertama kali pakai bando. Sebenarnya kalau kita lihat ini masih bisa jadi belt cadangan. Jadi kemakannya belum terlalu parah nih. Ya, atau kita coba lihat dari sisi. Nah, ini bando.
Nah, posisinya kalau lagi kepasang tuh seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang Continental. Kalau ini Mitsubishi masih cadangan, yang ini bando nomor belt nomor 3, ya, ini nomor 4. Nah, yang ini nomor 5, guys. Kita akan lihat ya. Kita lihat yang nomor 5 dulu. Nih. Atau kita jajarin deh. Ini Continental, dua-duanya Continental. Kalau kita lihat sekilas, sebentar saya susun lagi. Oke, jadi kalau kita lihat sekilas dengan susunan seperti ini yang dalam Mitsubishi belum dipakai, ya. Dan ini yang dalam adalah belt nomor 6 Continental. Ya, kita lihat sama-sama ya, tuh ya. Kayak gini. Nah, ya. Jadi kalau disusun kelihatannya kayak si ini yang Mitsubishi belum dipakai. Ini bando yang udah dipakai tapi kena dreaded sedikit. Nah, sisi yang sebelah sini ini adalah belt nomor 5 yang luar, belt nomor 6 yang baru dipakai dan dreaded cuman berapa ratus. Nggak nyampe berapa ratus, berapa puluh kilometer ya dia dreaded ya. Coba, kira-kira apa yang beda? Apakah tampak lebih melar? Nah, sekarang kita lihat dari sisi atasnya. Ini belt nomor 5. Sorry, ini nomor 6. Yang luar nomor 5. Nah, kita lihat si nomor 5-nya. Oke. Ini kalau kita lihat seperti ini. Si nomor 6 ini memang udah kelihatan kegigit ya, kemakan ya. Si nomor 5, sebentar, ini susunannya kita benerin dulu ya. Ini kelihatannya kebalik nih. Oke, ini udah benar, susunannya sama ya. Tipe sama. Oke. Coba kita lihat. Ini baknya. Ini. Oke. Ini yang nomor 6, ini nomor 5. Nah, sekarang kita lihat yang nomor, kalau kita lihat di sini, nah ini udah seragam ya. Jadi kita bisa lihat sebentar. Oke, guys. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat, kita susun seperti ini kelihatan banget bahwa yang nomor 5 itu jauh lebih kemakan, ya, bener nggak? Dari ini kan udah sejajar nih, sama-sama Continental ya. Kalau kita renggangin kayak gini, nah coba lihat, ya, tuh. Ini nomor 5 nih, yang dipakai kecil tuh. Lalu kita lihat yang ini masih belum separah, kelihatan dong, ya kan? Nah, jadi yang nomor 6 ini kemakan, tapi sebenarnya belum separah itu. Oke, benar nggak kira-kira menurut teman-teman gimana? Nah, ini si nomor 5 yang dipakai kecil itu dan kemudian boncengan lagi ya. Oke. Tuh. Tuh dari sudut ini nih kelihatan banget nih. Ini kan udah sejajar nih. Dari atas tuh udah sejajar ya. Ini udah saya rapetin sejajar. Kan? Nah, anehnya si nomor 6 ini nggak sempat nanjak ekstrim. Saya coba ambil ya, kita lihat. Nih. Tapi dreadednya luar biasa. Oke. Nah, ini si nomor 6.
Ini posisi giginya nih. Ini nomor 6. Oke. Nah, ini nomor 5. Kita miringin gini coba ya. Yang atas ini nomor 6. Nomor 5. Kelihatan nggak bedanya? Jadi lebih coak ya. Tuh. Ya kan? Nah, jadi gini guys. Kesimpulan saya pakai belt-belt ini tuh berbahan yang memang nggak kuat buat masuk ke motor listrik yang powernya gede, regennya gede. Jadi dia kayak gampang slip. Begitu juga bando. Ya, dan Mitsubishi saya nggak punya yang nomor 2 belt saya, itu udah dibuang. Masih bisa bertahan ketika udah gompal ya. Ada di video saya yang lain. Nah, jadi ini saya belum sempat pakai. Ini memang buat cadangan ya, apabila memang kalau sampai kenapa-napa gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang saat ini merek bawaan Talenggo itu yang memang berbahan karbon itu paling cocok lah. Ya, yang penting tensionnya juga harus benar. Nah, itu nanti service center udah ngasih tahu instalasinya 140 Hz, retention tiap 3000 km 120 Hz. Jadi harus diukur, harus dihitung gitu ya. Dan seperti apa penampakan Talenggo yang baru ya, kita coba lihat berikut ini. Nah, ini adalah Talenggonya versi bak terbaru yang katanya udah diperkuat juga. Nah, jadi di sini ini serialnya seri Y ya. Nah, terus posisi tampak belakang seperti ini. Jadi ya begini kira-kira ya. Terus posisi ini, nah ini tampak sebelah kirinya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini tampak sebelah kirinya. Nah, ini tampak sebelah kanannya. Oke. Nah, ini tampak dari tampak dalam. Kelihatan nggak ya? Ini tampak dalam nih. Kita coba lihat ya. Ini tampak dalam. Ini udah jalan 400 km lebih kemarin dari Pekalongan ya ke Jakarta ya. Ya, ini tampak dalamnya kayak gini. Oke. Ya, sekian videonya.